Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabil kiram wa azwajihi wa ladhihi wa dhurriyyati wa li baiti. Lahumul Fatihah. Wa ila hadrati abina sayyidina Adam wa amina sayyidatina Hawa wa laysa ilal anbiya wal mursalin syuhada sholihin wal ulama ila amilin wal iya ila arifin wal malaikatil muqarrabin wal jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat khususan walidayna wa muallimina ghafarallahu lahum. Lahumul Fatihah. Khususan ila hadrati Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tusi radhiyallahu an. Al-Fatihah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi adabil istiqadi
minan naum. Bab yang kedua dari kitab Bidayatul Hidayah menjelaskan tentang adab tata krama sopan santun bangun dari tidur. Kadang kita bisa melakukan hal-hal yang besar tapi lupa untuk melakukan dengan baik hal-hal yang kecil. Kadang-kadang Allah ridho terhadap perbuatan-perbuatan kita yang kecil yang kita lakukan dengan dasar ilmu, kesungguhan dan ketulusan. Imam Ghazali menyadari betul dan dalam kitab ini mengingatkan kepada kita semua tentang hal-hal yang kecil, hal-hal yang tampaknya rutin, hal-hal yang tampaknya tidak ada kaitannya dengan agama. Padahal ketepatan kita melakukan hal-hal yang kecil itu juga punya pengaruh besar terhadap tabungan amaliyah kita. Bahkan Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita untuk tidak menganggap sepele perbuatan-perbuatan yang kecil, walau sekadar menemui temanmu, saudaramu, relasimu dengan wajah yang berseri-seri. Mengawali bab ini, Imam Ghazali mengingatkan kepada kita dengan kalimat fajtahid, hati-hatilah kalian. Sebuah peringatan. Yang pertama, hendaknya kita bisa bangun sebelum terbit fajar. Kita bangun sebelum terbit fajar untuk bisa melakukan amaliyah-amaliyah di salat malam, di waktu malam. Waktu malam Allah seakan-akan turun ke langit dunia untuk melihat hambanya. Siapa yang meminta akan dikabulkan, siapa yang minta ampun akan diampuni. Pada saat malam, orang-orang terbaik, kaum mukminin, para kekasih Allah berjaga di malam hari itu. Maka ketika kita bisa berjaga, bangun sebelum terbit fajar, sebenarnya kita sedang berkumpul dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang dicintai Allah, kaum muslimin dan muslimat di seluruh dunia. Yang kedua, ketika kita bangun, hendaknya yang ada di dalam pikiran kita dan ada di dalam lubuk hati kita, dan juga kita ungkapkan di dalam lisan kita adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati di zaman sekarang banyak orang yang terkena penyakit noofobia, nggak tenang, nggak nyaman kalau dia tidak berdekatan dengan gawainya dan merasa tidak enak kalau tidak membuka gawainya. Demikian juga kadang-kadang bangun di pagi hari bukan mengingat Allah, tapi langsung melihat
HP-nya. Al-Ghazali mengingatkan agar kalimat pertama setelah kita bangun adalah kalimat dzikir. Hati kita mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sambil berdoa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da amatana wa ilaihin nusur. Wa asbahna wa asbahal mulku lillahi wal 'azamatu wassultanu lillah wal 'izzatu wal qudratu lillah rabbil alamin. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka an tab'asana fi hadzal yaum ila kulli khairin wa a'udzu bika an ajtariha fi su'an aw ajurrahu ila muslimin. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusur. Nas'aluka khaira hadzal yaum wa khaira ma fihi wa na'udzu bika min syarri hadzal yaum wa syarri ma fihi. Ini doa panjang yang diajarkan Imam Ghazali kepada kita saat kita bangun tidur. Tapi doa pendek yang seperti kita ajarkan kepada putra-putri kita, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Doa itu adalah salah satu bentuk ibadah yang manfaatnya sangat besar, dan kita perlu berdoa bukan hanya dengan lisan dan hati kita, tapi kita juga harus berdoa dengan seluruh anggota tubuh kita. Doa akan menimbulkan optimisme, doa akan menimbulkan husnudzon kepada Allah, dan doa adalah tabungan yang tidak terlihat, karena setiap doa sebenarnya diterima oleh Allah, hanya proses pengabulannya dilakukan dengan bermacam-macam. Bisa langsung dikabulkan, bisa sebagian dikabulkan, yang lain pada kesempatan yang lain, dan ada juga yang ditunda pengabulannya sampai di negeri akhirat kelak. Tapi setiap doa pasti dikabulkan, seperti firman Allah, ud'uni astajib lakum. Cuma seperti dikatakan oleh Syekh Thaillah Sakandari, akan dikabulkan fima yuridu la fima turidu fi waqtil ladzi di dalam waktu yang dia kehendaki, dan bukan pada waktu yang kita kehendaki. Pada sesuatu yang ia kehendaki, bukan pada sesuatu yang kita kehendaki. Para santri, wali santri, dan juga pemirsa. Dan yang ketiga, pada bab tata krama adab bangun tidur ini, Al-Ghazali mengingatkan kepada kita semua, berpakaian itu seperti pekerjaan yang natural, yang sangat biasa, yang sehari-hari bisa kita lakukan, bukan hanya sekali, mungkin bisa berkali-kali dan berpuluh-puluh kali. Ada seorang ulama besar, murabi dalam ilmu-ilmu kerohanian. Dia sowan kepada orang yang juga memiliki kelebihan spiritual yang luar biasa. Ketika dia bertemu, sang ulama ini berkata kepada tamunya, kalian setiap hari mengajarkan dengan hal-hal yang dalam, masalah-masalah rohani, masalah-masalah spiritual. Itu bagus, karena banyak orang yang terlalu asik dengan hal-hal yang sifatnya dhahiriyah, dan kamu konsisten untuk memberikan pelajaran, pendidikan
tentang hal-hal yang sifatnya spiritual. Tapi saya ragu, saya agak kurang percaya apakah kamu sudah bisa makan, sudah bisa minum. Ini menarik. Kadang-kadang kita bisa berbicara tentang ilmu tasawuf yang luar biasa. Kita berbicara tentang makom-makom dalam hal tasawuf, kita berbicara tentang hal-hal di dalam masalah keruhanian, kita berbicara tentang tahalli, tajalli, tapi kadang-kadang kita lupa tentang hal-hal yang kecil seperti makan, minum, adab tidur, adab bangun tidur, bahkan juga adabnya untuk berpakaian. Al-Ghazali mengingatkan kepada kita, faida labista siyabaka fanwi imtisala wamirillahi fi satri auratik. Kalau kalian berpakaian, maka niatlah untuk menjalankan perintah Allah untuk menutup auratmu. Dan beliau juga mengingatkan untuk hati-hati, jangan sampai kamu memakai pakaian dan niatnya adalah riya, ingin pamer, ingin dipuji, ingin berbangga-bangga di depan makhluk atau manusia yang lain. Kalau itu kamu lakukan, kalian akan rugi. Demikian Al-Ghazali di dalam bab adab bangun dari tidur. Dan akhirnya saya sampaikan selamat berbuka. Semoga makanan dan minuman yang kita santap pada saat berbuka ini menjadi makanan dan minum yang penuh keberkahan, dan puasa kita pada hari ini menjadi puasa terbaik diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Akhiran wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.